Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhatu saminatu wa isruna. Tegese cabang iman kang kaping 28. Iku asibatu fi muharabatil a'da. Tegese tetep mantep ing dalem oleh merangi satune Allah Subhanahu wa taala. Subhatu tasiatu wa isruna. Tegese cabang iman kang kaping 29. Iku nguwehake ing khumusul ghanimah marang ratune atawa naibe ratu kaya ingkang wis kasebut ing dalam kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-28 dan 29. Cabang iman yang ke-28 itu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan orang yang memusuhi kita harus punya keyakinan yang mantap menghadapi musuh itu. Ini memang berat, dan setan itu selalu membisikkan keraguan. Ini saya alami ketika saya jadi banser. Ini ceritanya. Jadi banser ditugaskan komandan untuk menjaga pondok pesantren Sarafumillah atau Ilya Al-Jahrah sama Al-Itqon. Waktu itu ada isu ninja. Nah, anak saya yang sekarang kemarin jadi nganten itu baru TK. Nah, setiap saya malam itu kan suruh jaga di pondok. Kalau ada ninja harus siap tempur gitu. Nah, saya setiap berangkat tuh lihat anak saya itu setan membisikkan, "Nak kamu mati, anakmu diurusi sopo." Ini kan satu tantangan yang berat. Setiap malam, nanti jam 12 oleh komandan saya itu saya harus keliling dari Pondok Sarafumillah ke Pak Yai Rohibin, Mbak Yai Karis. Di perjalanan itu setan juga membisikkan, "Nah, kamu kalau menghadapi ninja nanti, kalau kamu kalah, terus gimana?" Nah itu sering itu. Nah ini kalau tidak punya keyakinan yang mantap, keberanian, orang bayaran nih, lauk ngurusi, kan begitu. Jadi kalau kita itu beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi malam, takmir mengadakan sholat tasbih, sahur bersama, diuji hujan. Nah, ini kalau tidak punya keyakinan yang mantap, semangat yang biar segone rame semangat karpe, mesti masake. Ya, tapi kalau orang punya keyakinan, kasihan takmir sudah berupaya untuk masuk cuma hujan tidak berangkat, ini ujian. Jadi maka bagian dari kesempurnaan iman kita, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya keyakinan yang mantap bahwa apapun resiko yang kita terima itu
adalah bagian dari perjuangan kita. Ini cabang iman yang ke-20. Lalu cabang iman yang ke-29. Ini berkaitan dengan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Nah, ini terjadi ketika orang kafir itu mengumumkan akan menyerang orang Islam yang di Madinah. Itu sekitar tahun 2 Hijriah. Jadi masih awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, menghimpun kekuatan dalam arti menyebarkan agama Islam. Dan orang kafir itu khawatir, wah ini kalau Muhammad nanti pengikutnya banyak, paling nanti akan kembali ke Mekah menyerang kita. Sebelum kita diserang, serang dulu aja. Nah, akhirnya betul, orang-orang kafir Quraisy itu sekitar 1.000 pasukan itu berangkat ke Madinah untuk menyerang orang Islam yang jumlahnya sekitar 300. Nah, ini ujian juga, ujian paling berat ini bagi sahabat-sahabat kita. Ujian perang. Jadi orang-orang yang imannya kuat ya semangat. Entah itu nanti di medan perang mati atau kakinya sempat atau tangannya sempat, tidak dipikir. Yang penting karena ini harus ujian orang beriman, resiko. Nah, benar. Jadi setelah orang-orang kafir dari Mekah menuju ke Madinah itu kan perjalanan panjang, 400 kilo ya Pak Haji ya, 400 kilo. Maka oleh Nabi juga tidak mau Nabi terus duduk manis di Madinah, enggak. Nabi siap menghadang, jangan sampai orang kafir itu masuk ke Madinah. Akhirnya Rasulullah berangkat sampai ke daerah Badah. Itu kira-kira 150 kilo dari Madinah. Kita bisa membayangkan perjuangan awal orang-orang beriman seperti itu. Dan di situ waktu itu kan belum ada bis. Bayangkan itu 150 kilo dari Madinah Rasulullah naik unta untuk menghadang orang kafir. Kalau sekarang Pak Haji ya, dari Mekah kita ke Madinah naik bis, enak. Dulu dan jalannya pun belum dulu seperti sekarang. Wah, luar biasa ujiannya, luar biasa. Ini menjadi paling tidak motivasi kita, inspirasi kita bahwa perjuangan orang beriman zaman dahulu itu sangat berat. Nah, akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dimenangkan oleh orang-orang beriman. Peperangan menang orang-orang beriman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam peperangan itu ada 3 kelompok. Yang satu pasukan tempur perang, satu kelompok. Satu kelompok lagi bagian mengumpulkan harta rampasan. Terus satu kelompok lagi bagian menjaga, istilahnya bember Rasulullah. Jadi ketika ada panah, maka bembernya ini yang menghadang. Jadi ada beberapa sahabat yang tubuhnya kena panah lebih dari 10, karena begitu panah mau menuju Rasulullah, dia siap menghadang. Nah, ini kalau ada keberanian, ini ada pasukan yang membentengi Rasulullah, jangan sampai Rasulullah itu kena panah. Kalau ada orang yang menyerang Rasulullah, dia yang melawan dulu. Lebih baik saya mati daripada Rasulullah yang mati. Ini strategi perang yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, harta rampasannya dikumpulkan, namanya ghanimah. Terjadilah perebutan, ya, urusan dunia itu makin ramai, antara kelompok yang perang, kelompok pengumpul
rampasan dan benteng Rasulullah yang membenteng Rasulullah itu berebut. Loh ini saya kan yang perang, maka ini harus milik saya. Itu yang kelompok perang, yang kelompok pengumpul. Bukan ini milik saya mengumpulkan. Nah yang satu lagi enggak, saya membenteng Rasulullah milik saya. Sehingga sampai mau bertengkar. Akhirnya Rasulullah dipanggil untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, Rasulullah juga pusing ini, kalau saya bagi tiga, belum tentu tiga kelompok itu bisa menerima. Misalnya sepertiga yang perang, sepertiga yang mengumpulkan, sepertiga yang menjadi benteng Rasul, pasti tidak selesai. Yang perang, tidak adil. Saya yang perang resikonya besar, masa sepertiga sama dengan pengumpul. Rasulullah menunggu wahyu. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah ini asbabun nuzul ini bisa untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Turun ayat 1 surat Al-Anfal. Ada yang hafal? Ayat 1 surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi ayat ini memberikan pemahaman pada kita. Yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan. Qul anfalu lillahi wa rasul. Harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau sudah milik Allah dan Rasulnya, ketiga yang berebut, nah akhirnya apa? Dijelaskan Rasulullah, utamakan itu bukan karena ikhtiar kita. Yang memberikan kemenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang diperoleh dari kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Lalu untuk menghindari rudal, aku perang masa udah dapat. Fattaqullah, diberi nasihat fattaqullah. Maka sering kita ittaqullah haqqa tuqatih itu kan dalam rangka biar orang itu ikhlas di dalam melaksanakan apapun kegiatan itu ikhlas. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum, perbaikilah. Tadi yang berbeda itu perbaikilah, jangan merasa dirinya paling baik. Saya paling hebat karena perang, saya paling bagus karena mengumpulkan, saya paling bagus karena menjadi benteng. Fa'aslihu bainakum dzata, fa'aslihu dzata bainakum, perbaikilah hubungan tadi yang wa atiiullaha wa rasul, taatlah pada Allah dan Rasul. In kuntum mukminin. Terakhir, kalau kamu benar-benar orang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah juga, nah terus ini rampasan yang banyak, terus pembagiannya seperti apa? Kan itu sudah milik Allah dan Rasulnya dikumpulkan, katakanlah di gudang. Nah setelah itu kan muncul pertanyaan, dan terus baginya itu untuk siapa saja? Rasulullah menunggu asbabun nuzul lagi, surat Al-Anfal ayat 41. Di situ dijelaskan oleh Allah bahwa harta rampasan itu 1/5 untuk Rasulullah, lalu 1/5 lagi untuk keluarga Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib. 1/5 lagi adalah untuk anak-anak yatim. 1/5 lagi untuk orang-orang miskin, dan 1/5 lagi
seperlima lagi untuk Ibnu Sabil. Itu jelas di Al-Quran dijelaskan secara gamblang tentang pembagian harta rampasan. Ketika harta rampasan dihitung, itu ada 50.000 uang emas, 50.000 keping uang emas. Satu keping uang beratnya 4,25 gram. Luar biasa ya. Kalau sekarang itu 4,25 gram itu 2 juta. Berarti kali 50.000 berapa miliar. Jadi dulu pertukaran seperti itu. Jadi harta ghanimah itu harta rampasan perang. Dan dari peristiwa ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar meyakini bahwa ini ujian dari Allah. Dan kita tetap kompak. Jangan sampai di antara kita di dalam berjuang menegakkan agama Allah itu merasa saya yang paling berjasa dan sebagainya. Fa aslihu dzata bainakum, ini kunci. Tetapi kita tahu kita punya nafsu, kita punya setan. Jadi kadang-kadang di antara urusan kita, ketika kita mengurusi masjid, mengurusi pendidikan dan sebagainya, itu pasti ada persoalan-persoalan, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dalam mengelola satu kepengurusan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi